Nah, semuanya sehat ya? Ini ada satu nggak hadir nih. Namanya siapa nih ya? Si Boni. Mana si Boni nih? Sering banget ketika hadir. Siapa wali kelasnya? Itu nanti dihubungi wali kelasnya ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke ya, ini pertemuan kedua kita untuk KD ya. KD memahami ya dan menganalisis permintaan dan penawaran ya. Minggu lalu Miss Rika sudah ini membahas bersama-sama dengan kalian apa itu pengertian permintaan dan penawaran ya. Jadi Miss Rika mau tanya dulu beberapa dari kalian ya, apa itu permintaan dan apa itu penawaran? Coba ya, ada yang mau? Harus dipilih ya, seperti biasa kelas ini harus dipilih. Nih, coba. Oke, Yuni. Coba kamu dulu Yuni. Apa itu permintaan Yuni? Permintaan adalah hal yang dilakukan seseorang jika misalnya dia ingin membeli sesuatu, entah itu barang atau mungkin Jasa. Oke, good Yuni. Sekarang Lanjut lagi. Oke, sekarang permintaan. Coba, Joni, juara 1 di kelas ini. Ayo. Apa itu permintaan Joni? Ini udah disebut nih. Itu, sorry ya, penawaran. Penawaran itu sejenis makanan ringan, Miss. Kamu kok bisa naik kelas nanti? Ayo, apa penawaran? Coba. Apa ya? Udah kelas 11 loh. Penawaran apa? Oke, coba Esti, bantu dulu Joni. Esti, apa penawaran? aduh saya juga nggak tahu loh, Miss. Ini dia ya. Lain kali apa yang dipelajari minggu lalu ya harus tetap dipahami ya. Jangan kalian baru belajar seminggu udah lupa. Itu nggak bagus ya. Apalagi kalian udah kelas 11, sebentar lagi mau kelas 12 ya. Oke, Miss Ripka ingatkan kembali kalau permintaan itu datangnya dari konsumen. Kita ini salah satu contoh konsumen ya. Penawaran datangnya itu dari produsen ya. Produsen contohnya siapa? Pedagang ya, penjual ya, itu produsen ya. Jadi penawaran itu datangnya dari produsen dan permintaan datangnya dari konsumen ya. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Oke, ini yang minggu lalu ya. Karena ada beberapa yang masih nggak jelas, nggak paham ya.
Oke, Des, kita udah dapat kan? Makasih ya, Miss. Oke. Kamu jangan terlalu suka ngantuk, Joni. Oke, semuanya udah dapat ya. Kemudian perhatikan beritanya ya. Kalian buat laporan dari hasil pengamatan kalian. Oke. Oke, bisa dikat, Sob. Oke ya. Pasti sudah pada siap semuanya? Sudah ya. Sekarang Miss Ripka mau pilih satu dari kalian untuk mempresentasikan dulu laporannya. Kemudian nanti kalian kumpulkan laporan kalian ke Miss Ripka ya. Coba Miss pilih dulu Desvita. Nia, maju ke depan Desvita. Sini aja Miss. Ke depan ya. Oke teman-teman semua, saya akan menyampaikan hasil laporan pengamatan saya pada hari Selasa, tepatnya di Pasar Segulung dekat sekolah kita ini. Nah, dari hasil pengamatan saya dan juga diskusi saya dengan para penjual di pasar, yang mempengaruhi permintaan itu yang pertama harga. Di sini ada beberapa barang-barang yang harganya naik dan juga harganya turun tergantung dari kondisi masing-masing. Ini misalnya cabai di sini dari hasil diskusi saya, wawancara saya dengan penjual, cabai harganya naik. Kenapa? Ternyata di Jawa sekarang lagi kondisi hujan. Jadi pemasokan cabai ke Batam ke sini itu kurang. Jadi harga cabai melambung tinggi. Kemudian begitu juga dengan bawang merah, bawang putih. Terus yang kering misalnya gula, tepung, itu harganya juga naik. Kenapa naik? Katanya mau akhir tahun ya, ada kegiatan-kegiatan. Jadi gula, tepung, minyak juga naik. Terus apa lagi biasanya? Nah, jadi di sini kesimpulan saya dari pengamatan yang saya lakukan itu, harga itu akan naik tergantung dari yang pertama kondisi, yang kedua jumlah permintaan. Walaupun misalnya gula dan tepung itu naik, tapi karena permintaannya lagi kondisi membutuhkan, lagi ada misalnya akhir tahun nih mau tutup buku lah, mau Natal terutama. Jadi kebutuhan semakin banyak, harga pun akan naik juga. Oke, bisa. Tugasnya tolong dikumpul. Kumpul. Oke, terima kasih Ibu. Ya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ya, Miss Ripka mau satu orang dulu menarik kesimpulan dari hasil proyek kita. Ya. Oke, karena hanya kamu yang mendapat Miss Ripka. Ayo, coba kamu dulu tarik dulu kesimpulannya, di situ saja bacakan. Atau kamu sebutkan di situ saja. Ya, kesimpulan yang kamu tarik dari pelajaran kita hari ini apa? Ayo. Oke, kesimpulannya permintaan dan penawaran itu saling bersinambungan. Jadi ketika penawarannya rendah, permintaan naik gitu kan. Kemudian tergantung kondisi juga, yang lagi viral itu gimana, yang lagi viral itu gimana. Kalau yang lagi viral itu pandemi, maka maskernya yang naik gitu kan. Tergantung kondisi saat barang-barang itu dijual. Itu kesimpulan dari saya. Oke, kesimpulannya Giri. Jadi Miss Ripka harap kalian itu